Yap. Halo, Assalamualaikum, Bu Happy. Waalaikumsalam. Ih, kayak kita jadi Aduh, cuman berdua ya, padahal tadi upacara iya. rame-rame kita ya. Hmm. Ada yang mau diceritain nih? Ada waktu nggak, Bu Happy? Boleh, boleh, boleh. Boleh Halo. ya. Kenapa nih ada yang bisa Bu Happy bantu nih? Kayaknya kamu pagi ini kayak gimana gitu, kayak habis Iya. upacara kayaknya galau gitu ya. Ada yang dipikirin? Iya, jadi gini Kenapa, nih, Bu. kenapa? Hmm. Seminggu lalu saya itu ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menjadi wali kelas di kelas 4. Hmm. Karena wali kelas sebelumnya meninggal dunia. Jadi Hmm. saya yang ditugaskan untuk menggantikan almarhum. Yang jadi kegalauan saya, Hmm. sebelumnya itu wali kelas yang terdahulu itu menggunakan pembelajaran secara luring. Luring Ya. gitu. Maksudnya luringnya bagaimana ini? Jadi wali kelas memberikan modul kepada orang tua. Hmm, hmm, Nanti kalau sudah selesai diberi jangka waktu mungkin seminggu atau 2 minggu hmm, sesuai modul itu hmm. ya nanti dikumpulkan setumpuk gitu. Oh gitu. Hmm. Datang ke sekolah berduyun-duyun atau Ya, bagaimana? betul. Orang tuanya Hmm, datang ke sekolah. Nah, setelah itu kan saya sebelumnya udah koordinasi ya Bu ya dengan hmm, orang tua Korlas bahwa hmm, sebetulnya kelas 4 itu sudah memiliki, maksudnya bukan sudah, semuanya memiliki handphone gitu. Jadi ternyata. hmm, sebenarnya Hmm. untuk pembelajaran daring kan bisa ya Bu Ya, dilaksanakan. iya, betul, 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 siap, siap, siap. Hmm, Oh gitu. Jadi, iya. oh, oke. Jadi Mbak Tia ini pas mendapat tugas baru di kelas 4 A ya Mbak Tia kalau nggak salah ya, Iya, di kelas betul. 4 A ingin merubah pembelajaran secara daring, tetapi selama ini mereka itu luring. Gitu Iya. ya. Oh, dan terus itu, jadi emang masalahnya itu kenapa pas mereka itu diminta untuk daring itu kira-kira mereka ada masalah gitu? Iya, ini kalau menurut saya ya, Bu, Mhm. kalau kita luring gitu, setiap Mhm. hari luring, terus itu tidak praktis dan tidak efisien. Menurut saya, Gitu. jadi nanti Mhm. pekerjaan guru itu menumpuk di akhir untuk koreksi, ya kan, jangka waktu seminggu nih, Mhm. modul Mhm. dikumpulkan. Nah, itu Mhm. menurut saya menumpuk pekerjaan saya pribadi, dan untuk menginput nilainya juga jadi kejar-kejar, ya kan? Oh gitu, Nah, gitu. gitu. Jadi, oh, tapi kira-kira orang tua itu apa sih namanya merasa keberatan nggak dengan strateginya Mbak Tia ini? Nah, itu dia. Saya kan Ah, baru coba nih di ah, kelas. Mau ah. coba menggunakan, pertama itu menggunakan classroom ya, Bu. Oh gitu. Jadi mengumpulkan tugasnya pakai classroom ya. Jadinya melalui Hmm. classroom. Oh, yang tadinya oke, yang tadinya datang ke sekolah, yang tadi Mbak Tia Hmm. ceritakan, sekarang mau dirubah menggunakan classroom gitu, karena Hmm. gitu karena supaya Mbak Tia itu pekerjaannya tidak menumpuk koreksi 1 minggu gitu ya. Betul. Dan pengumpulan tugas juga kan lebih efektif ya. Jadi setiap Hmm, hari ada tugas, terus hmm, hari hmm. itu pula mengumpulkan, jadi langsung dinilai gitu. Oh gitu. Nah, oke, keren ya sebetulnya kalau daring seperti itu ya. Jadi betul ya nggak numpuk nanti ya kerjaan kita sebagai guru. Nah, Mbak Tia sudah melakukan apa ke ini ke orang tua atau mungkin sudah memberikan strategi apa gitu supaya mereka mengumpulkan tugas-tugas melalui classroom? Mm-mm. Iya, jadi pertama itu saya yang pasti sosialisasi dulu ke orang tua. Oke. Bagaimana kalau pembelajarannya menggunakan classroom? Karena kebetulan Mhm. kan kelas 4A ini semuanya memiliki handphone. Mhm.
Jadi saya pancing dulu, pertama saya minta orang tua itu untuk masuk ke kelas saya di classroom, gabung ke kelas. Dan ternyata alhamdulillah 95% tuh sudah bisa masuk. Wah, ya keren berarti itu. Ya berarti secara garis besar mereka bisa ya kan? Bisa. Ya. Jadi pertama sih saya buat gabung di classroom aja dulu Bu, untuk menentukan berapa persen yang orang tua yang bisa masuk gabung ke classroom. Gitu. Wah, berarti udah bagus itu, udah 95%. Tapi ketika sudah masuk 95% itu kira-kira ada hambatan tidak, Mbak Tia? Sampai ya itu dia, pasti selalu ada hambatannya ya. Apa itu hambatannya? Jadi, coba. Entah karena pembiasaan yang terdahulu itu modul ya Bu, jadi setiap harinya tidak dikejar-kejar, jadi mungkin bisa mereka menumpuk pekerjaan di hari apa gitu kan. Jadi gitu, nggak setiap hari. Kalau di classroom kan setiap hari ada tugas. Memang yang gabung ke kelas itu hampir udah 30 siswa. Tapi kenapa yang mengumpulkan tugas itu tidak semua gitu? Oh gitu, padahal hampir 95% itu sebetulnya sudah punya waktu. Tetapi tidak mengumpulkan semua karena mungkin belum terbiasa, karena dulu mah hanya modul seminggu sekali mengumpulkannya, gitu ya. Masih penyesuaian mungkin. Gitu, masih penyesuaian. Nah, karena masih penyesuaian, kira-kira apa yang sudah Mbak Tia lakukan itu untuk hambatan ini nih? Kalau saya selalu kemarin sih sudah ada sosialisasi ya Bu dari sekolah juga. Sosialisasi kepada orang tua mengenai Merdeka Belajar, diseminasi belajar. Jadi di situ tuh memang kami sebagai wali kelas sudah memberitahu kalau pembelajaran anak-anak ini Merdeka Belajar, dan guru itu inginnya mengeksplor gitu kan Bu, mengeksplor siswa. Jadi pembelajaran tidak hanya terpaku ayo anak-anak kerjakan halaman sekian, gitu. Jadi kan kita harus menerapkan pembelajaran karakter juga ya Bu ya. Jadi sebisa mungkin saya memberitahu itu kepada orang tua, dan biar bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk saling mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi ke anak didik kita. Gitu. Jadi sebetulnya mungkin meskipun wali kelas meminta mengumpulkan tugas setiap hari di classroom, tapi karena sudah sosialisasi tentang Merdeka Belajar, sebetulnya tidak memberatkan atau tidak membatasi di situ ya. Betul, saya tidak membatasi. Jadi mereka mengirimkan tugas boleh kapan aja, namanya masih penyesuaian ya Bu ya. Saya batasi waktunya. Tapi tetap diminta kalau bisa setiap hari, karena ini berhubungan dengan anak-anak yang mengeksplor tadi itu ya. Betul. Gitu. Terus kalau setelah ada sosialisasi itu dengan orang tua, ada nggak langkah lain itu Mbak Tia yang mungkin direncanakan lagi gitu supaya mereka tuh beradaptasi juga, mereka mengumpulkan classroom setiap hari, supaya mereka juga dapat mengeksplor gitu, ada. Pokoknya saya di grup itu selalu memberikan motivasi, nasihat-nasihat yang positif untuk anak-anak dan orang tua. Bagaimanapun namanya pembelajaran daring, memang kendalanya ya di situ. Orang tua harus benar-benar berkolaborasi dengan guru untuk menjadikan pembelajaran efektif gitu ya Bu. Karena kalau hanya guru aja yang ayo belajar gitu, tidak bisa tanpa dukungan orang tua dari rumahnya gitu. Gitu. Jadi juga Mbak Tia juga melibatkan orang tua juga ya. Itu keren banget sebetulnya kelasnya, luar biasa. Aduh, ya ampun, yang sabar ya, yang sabar. Tapi Mbak Tia yakin kalau misalnya langkah-langkah ini tuh akan berhasil, yakin nggak?
insya Allah yakin, karena kalau gurunya aja nggak yakin, bagaimana bisa meyakinkan orang tua gitu kan ya Bu ya? Benar. Jadi yakin ya. Kira-kira insya Allah yakin lah. Oke. Nah, kalau yakin akan berhasil, kira-kira Mbak Tia punya gambaran kira-kira berhasilnya itu nanti dibuktikan dengan apa gitu? Iya, jadi selama program yang saya berikan itu tidak menyalahi aturan ya, aturan pemerintah maksudnya. Jadi saya yakin-yakin aja, di mana di situ nanti kita tidak ada kendala lagi ya Bu antara guru dan orang tua, tidak ada lagi miskomunikasi, semua bergabung untuk menyelaraskan pendidikan daring lebih baik lagi. Gitu ya. Pokoknya hakul yakin lah pasti akan berhasil ya. Kalau misalnya selanjutnya ada gangguan lagi nih dengan strateginya itu gimana nih? Iya. Tadi sosialisasi udah, bahkan sosialisasi Merdeka Belajar udah, supaya mereka mengumpulkan di classroom setiap hari. Kemudian tadi kolaborasi juga nih sama orang tua, ya kan? Kalau misalnya nih masih ada lagi itu gimana coba? Kalau ada kendala kita cari tahu ya Bu, kendalanya tuh apa dulu. Oh gitu. Jadi misalkan orang tua punya kendala Bu, apa gitu ya, kita cari tahu dulu. Misalkan dia tidak bisa masuk classroom karena HP-nya maksudnya penuh atau karena apa ya, kita cari solusi lain agar pembelajaran daring tetap berjalan. Walaupun kita menggunakan classroom, bisa menggunakan WhatsApp misalkan, dikirim atau kalau yang misalkan HP-nya tiba-tiba rusak, tidak sama sekali punya HP, ya boleh datang ke sekolah untuk pembelajaran luring seperti itu. Gitu. Yang penting ada komunikasi lah. Jadi guru tuh tahu permasalahannya di mana gitu. Jadi intinya ada komunikasi dulu ya, terus bukan berarti kemudian kalau misalnya tidak punya classroom bukan berarti menggagalkan semuanya gitu ya. Betul. Jadi pasti ada solusi sebetulnya jika ada komunikasi. Nah, sekarang nih kalau misalnya Mbak Tia ingin betul-betul seperti itu ya kan, ingin betul-betul saya tuh betul-betul kepengen full daring, karena kan kita juga kita juga di Jatimula itu masih zona merah ya. Iya. Serem juga ya kalau orang tua itu harus datang ke sekolah banyak. Mengurangi ya. Betul. Harus mengurangi itu. Nah, kira-kira nih Bu Tia ini punya langkah yang konsisten atau apa yang kira-kira bisa membuat Mbak Tia ini konsisten dengan langkah-langkah yang sudah dipilih tadi? Iya, saya akan konsisten selama program pembelajaran yang saya berikan itu tidak menyalahi aturan ya Bu. Karena betul, karena kan kita sudah sosialisasi, pemerintah juga sudah memberikan aturan bahwa yang namanya sekarang lagi pandemi, pembelajaran ada ya kalau bisa belajar secara daring seperti itu. Gitu. Jadi dan juga kan ada solusi-solusi tadi ya. Jadi tetap konsisten ya nanti ya, bukan berarti tidak harus mundur. Nah, tadi siapa saja yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah ini sebetulnya? Ya yang pasti orang tua siswanya. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan untuk bertanya dengan teman sejawat ya Bu ya. Iya, terus seperti sekarang ya kan, yang lebih berpengalaman gitu. Oke, siap. Jadi sebetulnya tuh orang tua, rekan sejawat semuanya nih udah semua dilibatkan ya, supaya itu tujuannya Mbak Tia, langkah-langkahnya itu nanti dapat dilakukan. Oke, keren sekali, keren. Sebetulnya itu keren banget Mbak. Mudah-mudahan nanti kalau Mbak Tia ini konsisten dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dan juga
ada solusi untuk hambatan-hambatan yang mungkin tadi dihadapi gitu kan. Mudah-mudahan setelah ini orang tua murid dapat beradaptasi ya untuk mengumpulkan tugas atau melaksanakan pembelajaran secara daring, karena kan pada dasarnya mereka tadi punya handphone ya, gitu kan? Iya. Nah sekarang nih, Mbak Tia tuh apa ini sekarang yang dirasakan? Kira-kira apakah masih punya ganjalan lagi ataukah saya optimis gitu kira-kira? Alhamdulillah ya, setelah dibicarakan, didiskusikan dengan Bu Happy, lebih lega dan lebih percaya diri aja bahwa apa yang selama ini saya rencanakan untuk orang tua itu sebetulnya baik ya Bu ya, dan alhamdulillah lah jadi membuka wawasan juga dengan berbicara dengan teman sejawat, nambah pengalaman, informasi baru seperti itu. Terima kasih Bu Happy. Semangat terus ya Mbak Tia. Bu Happy yakin kamu pasti bisa, semangat. Yang penting kita langkah-langkah dan rencana ataupun hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi itu yang penting Mbak Tia itu konsisten, semangat, yakin bahwa pasti bisa. Insya Allah. Terima kasih Bu Happy. Oke, sama-sama Mbak Tia. Ya, sama-sama. Ini jangan keberatan kalau saya banyak komunikasi sama Bu Happy. Nah, santai aja. Tanya lagi. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum.